Hai Church, apa kabar hari ini? Selamat datang di GBI Puri Indah Online Service. Ibadah online hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Dan ibadah ini disertai perjamuan kudus ya. Sebelum memulai ibadah, mari siapkan pikiran dan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa kabar saudara? Pasti luar biasa, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya percaya kita semua ada di dalam kebaikannya Tuhan, berkatnya Tuhan. Kita boleh sampai di tempat ini untuk bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Itu semua juga karena kemurahan Tuhan, amin. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita akan membacakan firman Tuhan 91, Mazmur 91. Janji yang terus kita alami bahkan untuk seterusnya penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Sama-sama kita bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita mengucap syukur atas janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Engkau menjaga hidup kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Tuhan baik, Tuhan baik, teramat baik Engkau bagi kami. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu. Untuk selamanya, untuk selamanya, hati kami limpah dengan syukur karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu. Tuhanlah yang terbaik, Tuhanlah yang termanis buat jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Tuhan Engkau baik, Yesus baik. Kami tahu semua karena kebaikan-Mu, kami tahu semua karena kemurahan-Mu. Engkau layak terima segala pujian. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang setia, sungguh Engkau Bapa yang mulia. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Sama-sama katakan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman
Yesus ku percaya. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Serindu saudara saja mengatakan pujian ini kepada Tuhan. Saudara katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Katakan, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berfirman, maka semuanya itu jadi. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, kau berfirman, kau sembuhkan hidupku. Katakan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan bagi kami yang percaya, tidak ada yang mustahil, karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Sama-sama kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Ini yang kami percaya Tuhan. Dan itulah sebabnya kami memuji-muji Engkau. Dan itulah sebabnya kami menyatakan lewat nyanyian kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami tahu Allah beserta dengan kami. Tuhan sanggup membukakan jalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Bapa. Oh Yesus ku ajaib. Terima kasih Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan dengan iman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya. Kau berfirman, kau berfirman
berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Mari engkau yang percaya kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda selamatkan. Tiada yang mustahil. Engkau melihat hati yang percaya dan sangat yang terangkat kepadamu Tuhan. Lebih lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang dahsyat. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan tiada yang mustahil bagimu. Mari gereja Tuhan, lebih lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda biar musik terus mengalun. Yuk sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yes, hari ini Tuhan, kesembuhan terjadi, kami percaya. Hari ini pemulihan terjadi karena hadirat-Mu Tuhan. Karena kehadiran-Mu bagi kami. Karena Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Saya percaya Tuhan ada di sini saudara. Teruslah menyembah, teruslah responi hadirat Tuhan. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Yesus, ku percaya padamu. Yuk kasih tepuk tangan buat Allah kita. Engkau yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan luar biasa, penyembuh, pemulih segala sesuatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Engkau Raja mulia, di dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Berapa banyak saudara sudah dipulihkan Tuhan, yang mengalami kebaikan Tuhan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Salam kiri kanan saudara, paling sedikit 5 orang yang bisa kau jangkau. Katakan Tuhan itu pemulihmu, Tuhan itu penyembuh engkau. Haleluya. Tuhan baik, amin.
Yang mau memuji Tuhan tepuk tangan sekali lagi yuk. Sebab firman Tuhan beserta dengan kita. Dan biarlah jemaat anak-anaknya Tuhan terbang tinggi dan terus naik bukan turun. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bersuka cita karena Tuhan baik. Haleluya. Yuk sama-sama katakan pujian ini. Yuk. Firman-Mu Tuhan betapa kakiku. Oh, janji-Mu amin. Terbang di jalan-jalan kebenaran. Menunggu setiap hari. Ku menantikan berita. Boleh rentangkan tangan saudara, katakan ku kan terbang. Ku kan terbang. Terbang bersama dengan Tuhan di dalam rencananya Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan betapa hatiku. Janji-Mu Tuhan. Yes. Oh, kebenaran-Mu tuntun setiap kami Tuhan. Yuk sama-sama katakan bukan terbang. Bukan terbang di awan bersama-sama dalam kemuliaan. Oh, sebab firman-Mu Aku menopang. Bukan nama dalam bukan terbang. Bukan terbang, come on. Ku kan terbang tinggi di awan, yes, bersama-Mu dalam. Oh, sebab firman-Mu teguh menopang. Are you ready guys? One more time. Hallelujah. Come on, clap your hand, sing together. Ku kan terbang. Di dalam Tuhan, yang percaya katakan amin. Sebab Dia memberikan kuasa, bukan hanya keamanan. Yang percaya katakan amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Yo sama-sama katakan sungguh besar. Tuhanlah perisai
luluhkan saudara. Amin. Di bawah kaki saudara dan saya. Pakai kuasa yang daripada Tuhan untuk memuliakan Dia. Oh. Yes. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang sungguh, come on. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku berdiri di Kau yang memberi ku bersorak, terpujilah Tuhan segala raja. Tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan, yang olehnya kita beroleh kuasa, hanya di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang memerisai hidup kami, Allah yang memperlengkapi kami dengan kuasa untuk kami terus berjalan. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku berdiri dengan iman. Ku bersorak-sorai, terpujilah Tuhan. Mari jemaat Ahome, sekali lagi katakan, sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku berdiri. Oh God, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak-sorai, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, Allah yang dahsyat, ajaib dan perkasa. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita, karena Dia selalu Allah yang dahsyat di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali, kasih Tuhan. Firman-Mu gak pernah gagal dalam hidup kami, dan itu terus terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Bahwa kami terus Tuhan terbang bersama-Mu untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang bukan saja diberkati, tetapi mempermuliakan Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku
sayapmu ku akan di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan Rajaku. Boleh kasih tepuk tangan buat Raja kita, saudara. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku naikkan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, bagi pertolongan. Di tempat ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab hanya Tuhanlah tempat perlindungan kami dan kekuatan kami serta penghiburan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi yang lain yang membuat kami aman. Hanya Engkau Tuhan Yesus, tempat persembunyian kami, tempat pengharapan kami. Hati kami merindukan Engkau lebih dari siapa, lebih dari apapun. Sungguh hanya Engkau Tuhan. Sungguh hanya Engkau Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita, katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Kau kekuatan dan perlindungan, bagi pertolonganku.
Shalom semuanya. Tema khotbah bulan ini adalah memahami dan mengenal Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, "Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan." Tuhan senang kepada orang-orang yang memahami dan mengenal Dia. Bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki dalam Matius 16 ayat 2 dan 3. "Pada petang hari, kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah, dan pada pagi hari kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu." Tuhan juga berbicara kepada kita agar kita tidak hanya bisa melihat atau membedakan tanda-tanda yang terjadi di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, kita harus mampu melihat tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11, dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ini berlaku kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi bagi kita yang hidup dalam terang, hari Tuhan tidak datang tiba-tiba seperti pencuri. Orang yang hidup dalam terang atau siang adalah orang yang berjaga-jaga dan sadar. Orang yang hidup dalam terang atau siang tahu akan tanda-tanda zaman. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Sampai tahun 2033, setiap kita mendapat kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Tahun 2033 merupakan goal penyelesaian amanat agung. Kalau benar tahun 2033 amanat agung selesai, tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau kita berkata, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu bisa berarti 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang jelas kita harus mengerti adalah Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya terus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana untuk menyelesaikan amanat agung ini? Tuhan memberikan jawaban melalui Yeremia 33 ayat 3. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saya lakukan apa yang Tuhan suruh ini. Saya terus berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan kembali memberikan pengertian bahwa hal-hal yang ada di depan ini adalah sesuatu yang besar. Tuhan memberikan kata kunci, sembahyang. Kita tahu bahwa arti sembahyang ini adalah berdoa. Tetapi Tuhan memberikan pengertian kepada saya, arti dari sembahyang itu sebagai berikut. Sembahyang berasal dari kata sembah dan yang. Kata yang
berasal dari bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Bali, yang berarti yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci. Bagi kita orang percaya, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci, itu adalah Allah kita yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Jadi kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Definisi menyembah bisa dalam arti sempit atau arti luas. Menyembah dalam arti sempit adalah kita masuk dalam hadiratnya, merasakan hadiratnya, menikmati hadiratnya. Sedangkan menyembah dalam arti luas adalah taat akan firman-Nya. Mujizat-mujizat akan terjadi luar biasa. Ke depan ini kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau kita mau mengalami mujizat-mujizat itu, kata kuncinya adalah sembahyang. Untuk bisa mengerti dan memahami hal-hal yang besar yang akan terjadi sampai dengan tahun 2033. Kata kuncinya adalah sembahyang. Sesuai yang terjadi di Asbury Revival, maka pola penuaian jiwa dan pemuritan ke depan ini adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yaitu sembahyang. Who is like you, Lord, in all the earth? Massive love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. 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 Pada tanggal 3 sampai dengan 6 Oktober 2023, ada acara WPA atau World Prayer Assembly di Perth, Australia. Bagi saya, ini adalah WPA yang ketiga. WPA yang pertama dan yang kedua diadakan di SICC pada tahun 2012 dan tahun 2022. Ayat emas dari WPA sejak tahun 2012 adalah Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Setiap acara WPA selesai, baik yang pertama maupun yang kedua, terjadi hal-hal yang luar biasa, yang mengakibatkan terjadinya kegerakan-kegerakan baru. Setelah WPA yang pertama tahun 2012, maka pada tahun 2013, terjadi dua peristiwa yang penting. Peristiwa pertama, tahun 2013, Tuhan memberikan nama kepada pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini seperti yang dikatakannya pada tahun 2009 kepada saya sebagai Pentakosta yang ketiga. Peristiwa kedua tahun 2013, pada waktu Global Council Empower 21 meeting di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Pada awalnya, kami tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan visi ini. Tetapi kami percaya. Sebagai tanda kami percaya,
kami memperkatakan visi tersebut. Pada tahun 2018, Tuhan membukakan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Setelah WPA kedua pada bulan Mei 2022 di SICC Tower, Tuhan membukakan pengertian tentang tahun 2033 tadi. Waktu WPA yang kedua, ada 3 hamba Tuhan yang berbicara tentang hal yang sama tentang tahun 2033. Yang pertama, Billy Wilson yang mewakili aliran Pentakosta. Yang kedua, Rick Warren yang mewakili Baptis. Dan yang ketiga, Nicky Gamble yang mewakili Anglican. Ketika saya mendengarkan mereka berbicara, maka Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dan saya berkata, I got it! I got it! Setelah itu ada konferensi Empower 21 di Amsterdam yang temanya Everyone. Ini dapat diartikan bahwa setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada tahun 2033. Setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang sampai tahun 2033. Pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC akan diadakan Empower 21 Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth. Saya percaya ini akan merupakan trigger untuk kegerakan next gen secara global. Hal-hal itulah yang terjadi setelah WPA pertama dan WPA kedua. WPA ketiga di Perth telah berakhir dengan lawatan yang luar biasa untuk next gen. Saya percaya akan terjadi kegerakan-kegerakan yang lebih dahsyat yang merupakan kelanjutan dari kegerakan yang terjadi sekarang ini sampai dengan tahun 2033. Pesan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita menjaga agar doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan tidak berhenti. Kita harus menjaga api doa itu terus naik ke hadapan Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Hal-hal yang harus kita lakukan agar api doa, pujian, penyembahan tetap menyala siang dan malam adalah sebagai berikut. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata, api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Tuhan mau agar umat kepunyaannya, imamat yang rajani, yaitu kita ini semua, menjaga api doa tetap menyala. Ayat ini yang menjadi kekuatan pendorong bagi kaum Moravian di Herrnhut yang mempertahankan api doa, pujian, penyembahan 24 jam selama 100 tahun. Wow! Bagaimana supaya api doa tetap menyala? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama,
senantiasa mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga tetap menyala di atasnya. Kurban yang dimaksud saat ini itu adalah pujian, penyembahan, talenta, bahkan seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, mengasihi jiwa-jiwa yang ditebus dengan darah kurban anak domba. Wahyu 5 ayat 9 berkata, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan di bumi dan di laut dan semua orang yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya! Sebagai penuai di akhir zaman, kita harus bergairah dengan ladang tuaian yang telah menguning. Sesuai dengan pola surgawi dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai 13, api doa kita akan selalu menyala setiap kali mengingat darah anak domba yang telah disembelih menebus tuaian dari setiap suku dan bangsa. Yang ketiga, hanya mengandalkan api Tuhan. Imamat 9 ayat 24 berkata, keluarlah api dari hadapan Tuhan, melahap kurban bakaran dan seluruh lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Api yang melahap kurban datang dari Tuhan, bukan dibuat oleh manusia. Jangan coba-coba menyalakan api asing, yaitu lewat kedagingan atau kekuatan sendiri. Yang keempat, menyingkirkan abu dari mezbah. Imamat 6 ayat 10b berkata, iya, imam harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah kurban bakaran habis dimakan api dan menaruhnya di samping mezbah. Menyingkirkan abu dari mezbah berarti kita menjaga hati tetap murni dan hidup berintegritas. Yang kelima, menaruh kayu di atas mezbah. Imamat 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kayu berbicara tentang bahan bakar yang menyalakan api rohani dalam hidup kita. Seperti bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, bersekutu, membaca Alkitab. Yang keenam, mengatur kurban. Imam 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kurban tidak boleh sembarangan dipersembahkan, melainkan harus lewat pengaturan ilahi atau polanya Tuhan. Tuhan menyatakan polanya bagi gereja lewat tuntunan Roh Kudus, pelayanan 5 jawatan,
dan teladan Bapak rohani, kita juga tidak boleh mengatur-atur kegerakan Roh Kudus. Yang ketujuh, membangkitkan next gen. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga, tetap menyala di atasnya. Perintah untuk menjaga api harus diteruskan dan diimpartasikan kepada generasi berikutnya. Pola ini juga terlihat di Pondok Daud, di mana Heman, seorang pemimpin pujian yang ditunjuk Daud, memimpin dan menyertakan anak-anaknya dalam pelayanan pujian. Dalam 1 Tawarikh 25 ayat 6 dikatakan, di bawah pimpinan ayah mereka sekalian bernyanyi di rumah Tuhan dengan diiringi simbal, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan wewenang raja. Mari, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, bahwa kita harus menjaga api doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Jangan sampai padam. Dan kita akan melihat, memahami, dan mengenal hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari katakan bersama saya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. Angkat tangan saudara. I will worship you. I will worship you, Jesus. Jesus. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Curahkan pengurapan-Mu buat kami, Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu buat kami, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan. Pengurapan-Mu turun ke atas kami semua. Terima pengurapan Tuhan, terima. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. 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 Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita
kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau berkati. Engkau tegur, bahkan Kau hajar kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni. Ya Tuhan, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkat-Mu melimpah buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Abba, terima kasih. Bala berkati anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Terima kesembuhan. Terima. Ucapkan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Hadirilah ibadah Women in Christ setiap hari Kamis jam 10 pagi hanya di GBI Puri Indah Mall, basement G4 zona merah. Apa kabar semuanya? Saya ada berita baik bahwa setiap minggunya kita ada jam ibadah baru yaitu jam 1 siang di GBI House of Blessing. Nah, for those of you who have children, we have English service ready and available for all the Sunday schools at 1 p.m. service. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman-teman, saudara semua untuk bisa hadir di ibadah yang baru ini jam 1 siang di House of Blessing. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang berumur 55 tahun ke atas dan belum memiliki komunitas dapat mengikuti ibadah kristal setiap hari Rabu minggu terakhir jam 10 pagi hanya di GBI House of Blessing. Natal telah tiba. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi pada Natal kali ini, Bapak Ibu dapat menabur ke rekening BCA atas nama GBI Puri Indah dengan nomor 7090775787. Sekian informasi dari kami.
Happy Sunday and God bless you. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.